Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau dongeng saja nih Kang Paijo. Nggak apa-apa, santai ya, caranya. Barangkali bisa kita ambil hikmahnya. Dongeng antara Pak Haji, pencuri kotak amal, dan hantu wanita. Di suatu tempat di negeri dongeng, di suatu maghrib yang menegangkan, orang-orang beramai-ramai bergerak menuju ke rumah kosong. Ada apa itu di Ya. rumah kosong? Pada sore itu tidak ada azan, karena semua orang dengan amarah yang sangat luar biasa beramai-ramai bergerak menuju ke sebuah rumah kosong yang diliputi oleh beberapa pohon-pohon tinggi dan besar, yang konon ceritanya di komplek perumahan itu sering ada penampakan hantu wanita. Oh, gitu. Berbaju putih, berambut panjang, dan sering ketawa cekikikan. Tetapi pada sore itu orang-orang tidak ada yang peduli, seolah-olah tidak ada yang merasa takut. Kenapa? Karena masjid yang ada di lingkungan mereka, kotak amalnya baru saja hilang. Karena pencurian. Iya, dan itu dicuri oleh seseorang. Dan kemudian diketahui bahwa pencuri itu bersembunyi di rumah kosong yang angker itu. Orang-orang bersumpah serapah melaknat pencuri yang baru saja mengambil kotak amal dari masjid itu. Mereka sangat jengkel, mereka sangat marah. Kenapa? Karena seorang pencuri ini sangat laknat, sangat biadab menurut mereka, yang telah mengotori kesucian tempat ibadah. Sehingga tidak ada lagi rasa takut di antara mereka ketika akan mengunjungi rumah kosong itu. Dan kebetulan di rombongan itu ada Pak Haji. Ini akhirnya menguatkan hati mereka. Mereka akhirnya sangat berani. Pede. Jadi pede. Singkat cerita, sampailah rombongan orang-orang ini di pekarangan rumah kosong yang angker tersebut. Bau harum dari bunga melati tercium oleh hidung orang-orang yang datang. Karena konon ceritanya ini rumah ini sering mengeluarkan bau harum bunga melati, Kang. Seketika itu juga Pak Haji menatap ke awang-awang dengan agak sedikit gemetar. Orang-orang pun sama, mulutnya sampai menganga. Ternyata hantu wanita itu muncul beneran, melayang-layang di antara rimbunnya pepohonan sambil tertawa cekikikan. Orang-orang tidak menyangka kok bisa-bisanya dia masih berani menampakkan diri. Lalu tiba-tiba hantu wanita itu menyapa orang-orang. Kenapa kalian tidak ke masjid? Kenapa tidak dikumandangkan adzan? Semua bangsaku sudah bersiap-siap untuk menutup telinga, dan sebagian ada yang bersembunyi di tempat-tempat pembuangan sampah. Mengapa kalian datang ke sini? Pak Haji sebagai perwakilan dari warga itu menjawab, kami akan menangkap pencuri. Kami tahu pencuri itu bersembunyi di rumah ini. Hantu wanita itu menjawab, tidak bisa. Dia sudah mencari perlindungan di rumah kami, maka menjadi kewajiban kami untuk melindunginya. Lalu Pak Haji dengan nada yang marah menjawab, dasar kamu setan terkutuk. Sudah kamu terkutuk, pekerjaan kamu juga melindungi pencuri, laknat. Lalu apa jawaban hantu wanita itu? Kamu yang lebih terkutuk. Kalian semua terkutuk. Sambil tertawa cekikikan, Pak Haji begitu sangat marah karena hantu wanita itu malah balik menuduh bahwa dia itu yang terkutuk. Lalu hantu wanita ini bilang kepada Pak Haji dan rombongan warga yang datang, aku tahu pencuri ini hanyalah anak yatim, dan belum lama ini dia menjadi yatim piatu. Ibunya baru saja meninggal belum lama.
Tapi bukan berarti dia boleh menjadi pencuri. Itu jawaban Pak Haji. Lalu apa jawaban si hantu wanita ini? Kamu sering sekali mengumumkan jumlah kas masjid yang puluhan juta, bahkan ratusan juta melalui pengeras suara. Dan anak ini juga mendengarnya. Dia mendengar di tengah kelaparannya. Lalu untuk apa kamu gunakan uang kas masjid yang puluhan bahkan ratusan juta ini? Pak Haji menjawab, itu uang kas masjid kami gunakan untuk memperbaiki, memperbagus, dan memperindah masjid kami. Kenapa masjid sudah bagus dibikin bagus lagi? Sergah si hantu wanita. Pak Haji menjawab, kalau masjid kami bagus, kalau masjid kami nyaman, maka ibadah kami lebih tenang. Itu jawaban Pak Haji. Terus apa jawaban dari hantu wanita ini? Kalian tidak punya malu. Kalian hanya mementingkan kepentingan kalian sendiri. Pak Haji menjawab, dasar kamu kurang ajar, setan laknat terkutuk, nyahlah kamu pergi ke neraka. Saya akan membacakan ayat-ayat Allah. Maka Pak Haji itu membaca ayat kursi. Warga semuanya ikut berzikir. Maka terdengarlah suara lantunan ayat Al-Quran, ayat kursi, dan zikir-zikir dari warga itu, dan terdengar seperti dengungan lebah yang sedang lewat itu. Tapi apa yang terjadi? Malah hantu itu dengan sangat fasihnya ikut menirukan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Pak Haji dan rombongan. Lah ini kan heran, mana mungkin ini hantu kok malah dibacakan Al-Quran kok malah ikut menirukan itu kan. Lalu apa kata si hantu wanita ini? Ayat-ayat Al-Quran seringkali menghiasi lesan kalian. Bahkan setiap hari kalian membaca berpuluh-puluh juz ayat Al-Quran, tapi tidak ada satupun yang terselip yang membekas di hati kalian. Dan kalian membiarkan Tuhan yang kalian sembah kelaparan. Apa kamu bilang? Itu Pak Haji sambil menunjuk ke atas. Apa kamu bilang? Mana mungkin Allah itu kelaparan? Sambil tangannya gemetar karena marah gitu kan. Lalu apa jawaban dari hantu wanita itu? Hai Pak Haji, bukankah dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan Allah begitu dekat? Itu jawaban hantu wanita. Seketika Pak Haji itu lemas. Dia baru ingat bahwa dulu ketika dia mondok di pesantren, Pak Haji ini sering mendengarkan hadis qudsi yang redaksi kalimatnya hampir seperti itulah, bahwa Allah itu dekat dengan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Tapi kenapa ini kok malah dibiarkan? Lalu akhirnya Pak Haji menunduk gitu ya. Wanita ini setelah mengatakan seperti ini, dengan santainya duduk di batang pohon beringin sambil tertawa cekikikan, dan akhirnya melayang-layang terbang di awang-awang. Bau melati tercium sangat menyengat, sangat begitu kentalnya. Orang-orang yang ada di situ mulai tidak kuat, satu persatu pingsan. Dan Pak Haji adalah orang yang terakhir pingsan. Pada sore itu, singkat cerita, Bu Haji membangunkan Pak Haji yang ternyata tertidur setelah sholat asar. Pak, bangun. Oh, ternyata Pak Haji itu mimpi. Tetapi akibat mimpi ini, Pak Haji itu langsung mukanya itu pucat pasi. Dia itu merasa sangat bersalah dan dia masih membayangkan kejadian dalam mimpi itu. Maka setelah adzan maghrib dikumandangkan, Pak Haji bergegas ke masjid dan dia melihat kotak amal ternyata masih ada di situ. Tidak ada yang mencuri. Nah, setelah sholat maghrib dikerjakan, Pak Haji dan beberapa jamaah
membongkar kotak amal itu, Kang. Menghitungnya, lalu membagi beberapa bagian isi dari kotak amal itu. Sebagian untuk pembangunan masjid, dan sebagian juga untuk menyantuni anak-anak yatim dan duafa dan sebagainya. Keesokan harinya, Pak Haji membeli sekarung beras, membeli paket sembako dengan uang dari kotak amal itu, ditambah juga dari uangnya dia pribadi. Dan tak lupa, dia juga sudah memasukkan sejumlah uang pribadinya dia ke dalam amplop yang rencananya akan diberikan kepada anak yatim yang ada di dalam mimpinya Pak Haji ini. Lalu Pak Haji memikul sekarung beras ini sambil menenteng paket sembako. Terseok-seok Pak Haji membawa beras dan sembako itu. Maka warga yang melihat ini tidak tega nih. Pak Haji, biar saya saja yang membawa, kasihan Pak Haji. Tidak, ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah kelalaian dan kesalahan saya. Maka saya sendiri yang akan membawanya. Maka Pak Haji diikutilah oleh beberapa orang. Dengan bangganya mereka akan mendatangi rumah si anak yatim ini. Sesampainya di depan rumahnya anak yatim ini, Pak Haji ini ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Beberapa kali diketok, beberapa kali diucapkan salam. Tidak ada jawaban. Mungkin dia sedang tidur gitu. Maka didorong saja itu pintunya oleh Pak Haji, dibantu beberapa warga. Maka masuklah ke bilik rumah itu. Tetapi alangkah begitu kagetnya Pak Haji dan warga yang ada di situ, Kang Paijo. Ternyata anak kecil ini, anak yatim ini sudah terbaring kaku di atas sajadah sambil memegang perutnya, dan di sampingnya ada Al-Quran kecil yang masih terbuka. Dia sudah tiada. Dia sudah meninggal karena lapar. Seketika itu juga Pak Haji merasa hampir tidak bisa memaafkan diri. Dan semua warga yang ikut hadir ke situ, tidak ada satupun yang bisa menahan lelehan air mata. Itulah sekelumit dongeng antara Pak Haji, pencuri kotak amal, dan hantu wanita. Dari kisah ini barangkali Kang Paijo bisa menyimpulkan apa pesan moralnya, Kang, yang bisa kita ambil untuk kebaikan kita semua. Monggo Kang, silahkan Kang. Ya, terima kasih Kang Maco. Selamat bertemu kembali dengan Kang Paijo dari channel Keluarga Jenaka Ngapak, dan Kang Maco dari channel Muhammad Samaun. Langsung saja ini, subhanallah, apa yang diceritakan Kang Maco dengan alur yang sangat rapi, detail, bahasanya juga bagus, sangat menyentuh, sangat mengena. Sekelumit tentang cerita mimpinya Pak Haji. Dari perjalanan yang diceritakan ini tentu banyak sekali pesan moral yang ingin disampaikan. Apalagi itu kan tidur yang menurut ajaran agama kita itu kan tidur sehabis asar kan tidur yang paling jelek. Artinya sebenarnya dihindari kan seperti itu. Nah, ada pesan moral yang tentu ingin disampaikan Kang Maco perihal tentang cerita itu. Kita meyakini bahwa masjid ini sih memang tempat ubudiyah, tempat melaksanakan ibadah kan seperti itu. Kalau kepengen selamat, ya artinya hablum minallahnya itu nanti tentu harus dimaksimalkan di situ. Nah, pesan moral yang disampaikan memang sangat miris apa yang kalau kita lihat di era sekarang nih, Mas. Karena Kang Maco kan biasa ketika aktivitas waktu sholat yang mampir ke masjid dan sebagainya, pasti akan melihat kan saldonya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Lepas daripada pesan moral yang ingin kita sampaikan bersama, bukan bermaksud menyinggung masjid-masjid yang kasnya besar, tetapi ini hanya pesan moral yang ingin kita angkat bahwa sebaiknya ketika saldo itu banyak tentu ditujukan untuk kemakmuran jamaah. Itu yang prinsip kemakmuran jamaahnya dulu kan seperti itu. Baru bisa digunakan ke lingkungan sekitar, termasuk yang diceritakan tadi adalah anak yatim. Mudah-mudahan dari cerita Kang Maco ini menyentuh kepada semua pengurus masjid
Ketika memang saldonya besar, silahkan dimaksimalkan, diprioritaskan, sebagian untuk pembangunan, sebagian untuk jamaah, sebagian untuk lingkungan, sebagian untuk anak yatim. Silahkan ditasarufkan, tentu dengan tuntunan atau ajaran agama yang kita pedomani kan, seperti itu. Dan sangat menyentuh sekali cerita ini, terharu betul, sedih betul. Artinya ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Sampai anak yatim mati kelaparan, tapi alhamdulillah matinya dalam keadaan husnul khotimah, karena dia mendekap Al-Quran, membaca. Mungkin saking menahan laparnya, tetapi dia selalu tawakal kepada Allah, bahwa yang dia sandarkan tidak lain adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sekelumit yang ingin saya sampaikan kepada penonton channelnya Muhammad Samaun, atau mungkin penonton channelnya Keluarga Jana Kang Apak. Obrolan ini sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada semua, siapapun, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau siapapun. Kang Maco, Kang Paijo juga mudah-mudahan terinspirasi dengan cerita ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Kang Maco. Terima kasih. Terima kasih Kang Paijo. Pada poin pokoknya yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa kita memang wajib menjadi orang soleh secara vertikal, secara individu, tetapi kita juga wajib memiliki kesolehan secara horizontal atau kesolehan sosial dalam hubungannya hablum minan nas, yaitu antara manusia dengan sesama manusia. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.